seperti yang dikatakan oleh pihak KSDM ya, ini kan untuk meningkatkan penerimaan negara ya. Cuman yang kita lihat nampaknya pemerintah mencoba untuk fleksibel dengan dengan melakukan sistem tarif pajak yang berjenjang untuk yang seperti disebut tadi ya, sesuai dengan HBA. Kalau kita lihat kan HBA sudah di atas 200 US dollar ya per ton per April, jadi nampaknya ini bakal 100%, yaitu di 28%. Yang pasti yang perlu dilihat nanti dampaknya ke pendapatan perusahaan, karena sedikit banyak pasti akan berpengaruh. Begitu, Mbak. Oke, kemudian kalau, Anda sendiri melihatnya tadi kan kita sempat melakukan dialog juga bersama Bapak, Faisal Basri, yang mana ia menyebutkan bahwa lebih baik dengan menggunakan skema, bea ekspor begitu. Menurut Anda sendiri kira-kira lebih, apakah memungkinkan begitu menggunakan skema bea ekspor? Kalau kita lihat ya secara historis kan, menurut catatan APBI ya, yang pernah saya baca, pada tahun 2006 kan sempat ya mencoba untuk diberlakukan pajak ekspor untuk batu bara. Tapi kan pada gilirannya, kemudian Mahkamah Agung membatalkan aturan tersebut karena dinilai bertentangan dengan undang-undang. Sebenarnya menurut saya usulan dari Pak Faisal Basri menarik ya untuk dikaji ya dan untuk disimak dan dipikirkan lebih jauh. Tapi yang perlu dilihat adalah bagaimana nanti jika misalnya ada pajak ekspor batu bara, lalu bagaimana dengan royalti atau PNBE atau penerimaan negara lainnya, PNBP lainnya gitu. Jadi yang perlu dilihat, kalaupun nanti bakal misalnya pemerintah berpikiran untuk mematok tarif ekspor untuk batu bara, yang pasti untuk aturan-aturan lainnya atau pajak-pajak lainnya mau tidak mau harus dikurangi, karena kalau tidak dikurangi tentu makin memperberat emiten batu bara itu sendiri. Bagaimana yang kita lihat ya, beberapa pernyataan dari APBI juga melihat bahwa nampaknya mereka juga tidak begitu tertarik untuk adanya pemberlakuan pajak ekspor untuk batu bara itu sendiri, Mbak. Oke, kemudian tadi, kita berbicara terkait dengan, kinerja untuk batubara sendiri. Anda melihat kira-kira untuk dari segi bottom line-nya sendiri ataupun juga mungkin laba bersih dari emiten-emiten batubara dengan, penerapan tarif royalti batubara yang baru ini kira-kira seperti apa? Apakah akan terdampak? Kalau kita bicara apakah terdampak atau tidak, saya pikir itu bakal terdampak karena ini kan pajak itu kan salah satu komponen yang mengurangi bottom line atau laba bersih. Jika pajak makin tinggi itu atau royalti makin tinggi itu berarti semakin menggerus bottom line atau laba bersih perusahaan. Tetapi yang pasti yang perlu dilihat adalah masing-masing dari emiten batu bara itu sendiri. Dia masuk golongan kontrak apa, masuk ke dalam kontraknya habis kapan, dan itu nanti akan berpengaruh terhadap uh, laba bersih dari emiten itu sendiri. Tetapi secara umum kalau kita lihat karena harga batu bara sudah sangat tinggi di atas 300 US dollar per ton dan juga HBA juga tinggi, kita bisa memprediksi bahwa laba bersih dari emiten-emiten batu bara masih akan katakanlah pertumbuhannya masih signifikan, walaupun mungkin tidak sesignifikan kinerja pada sepanjang tahun 2021. Tetapi yang bisa dilihat bahwa eh, bertopang pada harga rata-rata penjualan dari batu bara itu sendiri yang masih tinggi ya Mbak. Jadi bisa diprediksi bahwa emiten-emiten batu bara masih bisa menikmati katakanlah cuan dalam bentuk laba bersih yang lebih Oke. maksimal gitu untuk tahun ini. Oke, tapi untuk Hmm. dividennya sendiri kira-kira seperti apa? Apakah masih akan menarik begitu? Kalau dividen kan yang kita bisa lihat kan ada beberapa emiten besar ya Mbak ya. Misalnya seperti Adaro, ada Bukit Asam, PTBA, atau juga ITMG ya. Jadi yang perlu disimak adalah bagaimana kinerja emiten-emiten yang tergolong rajin, ya, emiten-emiten batubara yang tergolong rajin membagikan dividen. Kebetulan kan nama-nama yang saya sebut tadi kan termasuk dalam indeks high dividend ya, di mana indeks tersebut berisikan 20 emiten dengan frekuensi pembagian dividen yang lebih sering di antara yang lain. Nah, kalau kita lihat beberapa proyeksi yang diberikan oleh analis-analis sekuritas juga kita bisa membaca bahwa emiten-emiten yang saya sebut tadi masih berpotensi untuk tumbuh ya, pertumbuhan laba bersihnya masih akan minimal 2 digit atau mungkin sampai puluhan persen sampai ratusan persen, karena mengingat produksi batu bara yang walaupun tidak begitu maksimal mungkin, tapi masih ditopang oleh harga jual rata-rata batu bara yang tinggi.
dan pada gilirannya mungkin kita bisa melihat bahwa pembagian dividen masih sangat menarik, walaupun bisa jadi tidak semaksimal tahun lalu, begitu Mbak.